One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Kembali kita akan mengulas pertandingan sepak bola. Kali ini kita akan mengulas pertandingan sepak bola di dalam negeri, yaitu Piala Menpora. Seperti biasa, kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah coach fenomenal kita, Coach Rusli. Apa kabar, Coach? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Coach, kali ini kita akan menyaksikan laga atau pertandingan sepak bola dalam negeri. Dia adalah PSM melawan Bayangkara FC. Kira-kira bagaimana, Coach, memprediksi jalannya pertandingan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertandingan yang sangat menarik dan sungguh tidak boleh kita lewatkan sebagai pecinta sepak bola, yaitu antara PSM akan berhadapan dengan Bayangkara FC, di mana kedua tim ini, di mana kita ketahui bahwa kedua tim ini sebelumnya masing-masing telah mendapatkan 3 poin. 3 poin. Yang pertama dari PSM, ya dari PSM itu sendiri dengan dia mampu mengalahkan Persija dengan skor telak 2-0, di mana ada beberapa pemain yang telah menyumbangkan kontribusinya, dan Patrick Wanggai ya sebagai salah satu ujung tombak dari PSM itu sendiri. Kemudian di lain sisi Bayangkara FC juga mengalahkan lawannya pada saat pertandingan pertama, yaitu Borneo. Dia mampu berhasil mencuri poin atau mengambil poin 3 dengan skor 1-0. Saya kira ini memiliki kesamaan antara PSM dengan Bayangkara FC, dan masing-masing pertandingan kali ini dia akan memastikan apakah dia sudah mengamankan tiket ke selanjutnya. Kenapa? Kalau dia sudah memenangkan 2 kali pertandingan, jadi peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena dia sudah memiliki 6 poin. Ya, itu saya kira ini pertandingan bagaimana dia mau mengunci satu kursi menuju ke babak selanjutnya. Saya kira itu secara umum pertandingan pada kali ini, dan saya prediksi bahwa akan terjadi pertandingan yang sangat seru, di mana keduanya memiliki pemain-pemain yang sangat bagus ya, dan syarat pengalaman. Di PSM sendiri kita ketahui bahwa motor dari gerakan dari serangan dari PSM itu diawali dari pergerakan dari Zulkifli Syukur, pemain yang sangat syarat pengalaman. Dia sudah melintang beberapa klub-klub lainnya, dan dia kembali berlabuh di PSM dan selalu memberi kontribusi terhadap kemenangan dari PSM itu sendiri. Kemudian pemain yang lainnya di PSM yang memiliki kecepatan dan nalar jua, yaitu ada Rashid Bakri, ya, pemain yang berasal dari Goa telah menjadi pemain tengah yang nanti akan memberikan umpan kepada Patrick Wanggai dan Pendi dan Ayomi. Saya kira ini merupakan suatu modal ya tersendiri bagi PSM itu sendiri. Dan sedangkan Bayangkara FC ini ya juga dihuni oleh pemain-pemain yang berskala nasional. Ya, ada Hansa Muyama kita kenal bahwa salah satu pemain Indonesia yang tampil ya gemilang setiap pertandingan. Dia menjadi ujung tombak di bagian belakang dari
Bayangkara pada kali ini. Kemudian di lapangan tengah ya ada pasangan Hansa Muyama adalah Evan Dimas. Saya kira Evan Dimas kita sudah mengenal siapa dia. Dia merupakan pemain yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia juga bisa di belakang, biasa di tengah, dan dia akan pertarungan antara Evan Dimas dengan Rashid Baki akan sangat menarik untuk disaksikan kali ini. Kenapa? Kedua pemain ini ya masing-masing dari segi umur memiliki hampir sama, ya Evan Dimas dan Rashid Baki, dan keduanya ini pernah sama-sama di timnas ya, di timnas. Jadi dia sudah mengetahui bagaimana kemampuan ini. Dan terakhir yang pemain yang sangat mencolok di Bayangkara adalah Andik Firmansyah. Kita ketahui juga bahwa Andik Firmansyah sejak dia pernah ketemu Beckham ya, dia pernah ketemu Beckham dia memperlihatkan grafi yang cukup tinggi. Saya kira Andik Firmansyah akan menjadi momok pertandingan kali ini untuk pemain PSM. Ya, Coach, seperti yang Coach tadi ulas terkait pemain dari kedua tim, apakah materi pemain yang akan diturunkan pada pertandingan kali ini sama dengan materi pada pertandingan sebelumnya? Ya, saya kira kalau dari segi materi ya hampir sama. Saya kira sama dengan pertandingan sebelumnya. Kenapa? Karena pasti masing-masing pelatih tidak mau mengambil risiko, karena ini adalah pertandingan untuk sebagai penentuan apakah dia akan memastikan menjadi pemuncak di grup ini. Ya, kalaupun dia tidak menjadi pemuncak, dia akan menjadi runner up. Jadi dia akan siapapun yang menjadi pemenang kali ini, dia sudah boleh dikatakan bahwa hampir aman untuk fase berikutnya. Ini makanya kedua pelatih ya, saya kira kedua pelatih tidak mengambil risiko untuk mencadangkan pemain-pemainnya. Ya, dia akan tampil full tim sama dengan pada saat pertandingan pertama. Ya, saya kira mungkin begitu. Ya, kalau dari segi pelatih, di mana PSM ada Samsudin Batola yang merupakan ex dari pemain PSM sendiri, di mana sementara Bayangkara FC sendiri atau ada Paul Munster yang merupakan pelatih yang cukup syarat dengan pengalaman. Selain itu, baru-baru ini Bayangkara FC baru saja merekrut McManamy yang merupakan pelatih yang pernah membawa salah satu klub menjuarai liga di 2017. Kira-kira bagaimana coach melihat taktik yang akan diturunkan dari kedua pelatih ini? Ya, kalau saya melihat bahwa meskipun Samsudin Batola adalah bukan pelatih asing, tapi justru dengan kapasitasnya sebagai dia mantan pemain, dia akan mengetahui bagaimana kondisi atau tensi yang akan terjadi di Liga Indonesia. Ini yang menjadi modal. Ya, ini yang menjadi modal kalau dia adalah pelatih. Kalau dia adalah pelatih lokal, ya pelatih lokal. Apalagi Samsudin Batola adalah pernah memperkuat PSM, bahkan pernah berjaya di PSM. Jadi dia akan mengetahui ya, dia mampu akan meracik dan memberikan motivasi kepada pemainnya untuk meraih kemenangan untuk pada kali ini. Sedangkan kita ketahui bahwa pelatih dari Bayangkara ini, saya kira dia harus bersosialisasi dulu ya. Dia harus bersosialisasi dan mengetahui dan mempelajari bagaimana kondisi atau tensi yang terjadi pertandingan ya, atau yang terjadi di Liga Indonesia ini, karena dia belum berpengalaman dan tidak pernah menjadi pemain. Itu perbedaannya antara pelatih dari PSM dengan dari Bayangkara itu sendiri. Ya, coach, kalau kita lihat dari materi dari kedua tim ini, materi pemain dari kedua tim ini, di mana pertandingan pada malam ini atau besok sore pada Sabtu, di mana PSM Makassar ini akan menghadapi Bayangkara FC ini, di mana secara di atas kertas
Bayangkara FC itu diunggulkan, di mana pemain daripada Bayangkara FC ini banyak pemain timnas. Kira-kira bagaimana coach melihat pertandingan yang akan berlangsung besok ini? Ya kalau bilang bahwa dia diunggulkan, saya kira belum juga ya, karena di PSM itu sendiri memiliki pemain talenta yang syarat pengalaman. Ya, Anda harus tahu bahwa Zulkifli Syukur adalah pemain senior, ya, pemain senior yang pasti dia sudah mengetahui, ya, pasti dia sudah mengetahui bagaimana mematikan dari pergerakan dari Andik Piapansa apa dan sebagainya. Pasti dia sudah tahu bagaimana pergerakan dia. Kenapa? Karena Zulkifli sudah sering sekali bertemu, ya, sudah lama sering kali bertemu dan menganggap bahwa pasti Zulkifli ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi pemain PSM itu sendiri. Begitu juga dengan Rasid Bakri. Rasid Bakri akan yang bertarung di tengah untuk menghadapi pergerakan dari Bayangkara. Ya, dia sudah semangat atau stamina yang dimiliki oleh Rasid Bakri saya kira tidak diragukan lagi. Jadi saya menganggap bahwa meskipun Bayangkara memiliki pemain-pemain yang berskala nasional, tapi bukanlah jaminan akan melumak dari PSM itu sendiri. Ya, kira-kira bagaimana coach melihat pertandingan ini hasilnya? Ya, kalau saya melihat bahwa melihat dari pertandingan pertama, mengevaluasi dari pertandingan pertama dan kesiapan masing-masing tim, saya kira ya bisa saja ini berbagi angka. Ya, bisa saja berbagi angka. Kenapa? Masing-masing memiliki tensi yang sangat tinggi untuk bertanding pada kali ini. Ya, apalagi ini masih memiliki beberapa pertandingan ke depannya. Jangan sampai dia paksa dia akan nanti pada saat pertandingan terakhir dia kalah. Ya, itu yang strategi yang saya kira strategi itu yang akan dipakai masing-masing pelatih. Ya, pemirsa, demikianlah prediksi-prediksi yang akan terjadi pada pertandingan antara PSM Makassar melawan Bayangkara FC. Jangan lupa untuk subscribe Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.